Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, puji Tuhan, hari ini kita berada lagi ya di hari Minggu di bulan yang pertama di tahun 2025. Ini minggu yang kedua, tanggal 12 Januari tahun 2025. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan kembali melanjutkan seri khotbah kita dengan tema yang merupakan ayat mas kita untuk tahun ini, bersukacita, berdoa, dan bersyukur, bagian yang ketiga. Lebih dahulu saya ingin mengulang atau lebih baik kita baca dulu ya saudaraku. Kita akan memulai baca dari ayat yang pertama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11, kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kami lakukan. Saya baca kembali ayat 16 sampai 18 bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Seri ketiga ini, saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat pasal yang kelima, mulai dari ayat pertama ini, tentang sikap berjaga-jaga. Kalau minggu yang lalu, ya, saya sudah bagikan 3 hal kepada kita semua, yaitu bahwa sukacita Tuhan membawa pribadi kita itu memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan patut dan pantas ya. Yang kedua, hidup dalam doa membawa kita memiliki prinsip kebenaran ilahi, yaitu mau melakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam rasa syukur membawa pribadi kita menjadi lebih dewasa maju di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, tentu kita tidak boleh lepaskan tema ayat firman Tuhan yang ada ayat emas tahun kita dengan konteks pasal yang kelima ini tentang berjaga-jaga, saudaraku ya. Kita akan belajar dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Masih dalam suasana tahun baru, kita pasti termotivasi ya, kita harus termotivasi, kita harus punya satu gairah. Saya katakan pagi tadi, gairah untuk melayani, gairah untuk bertumbuh dan bertambah dalam iman kepada Kristus. Apa saudaraku? Bertumbuh dan bertambah dalam iman kepada siapa? Kepada Kristus. Karena ayat yang ke-10, kalau saya melompat sebentar, saya baca dulu ayat 10 ya saudara-saudara. Ada kata-kata begini, yang sudah mati untuk kita, ini Yesus, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Ada kalimat yang pasti akan menguatkan kita. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara, Paulus tentu ingin memberikan satu dorongan yang kuat
Karena suratan Tesalonika ini untuk memberikan keteguhan dan dorongan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan Paulus percaya bahwa apa yang disampaikannya kepada jemaat Tuhan di kota Tesalonika ini mengingatkan saudara-saudara yang ada di sana, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan yang hidupnya sudah diberikan untuk mengabdi, untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Paulus katakan, entah kamu sedang ngapain apapun juga, selama kamu melakukan itu untuk firman Tuhan, untuk kebenaran Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini bagian yang penting yang tidak bisa kita sepelekan dan kita abaikan. Ya, karena hal ini sangat perlu saya harus sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu dalam euforia masih tahun yang baru ini, kita selalu ingat saudara-saudaraku bahwa dunia ini semakin tua, ya, semakin tua. Dan tahun ini kembali kita akan bertambah usia 1 tahun, ya, kalau memang Tuhan mengizinkan kita menginjak di hari ulang tahun kita nanti, ya, saudara-saudara. Tetapi saya selalu suka katakan, waktu Tuhan bagi setiap pribadi individu manusia, khususnya bagi orang percaya, itu kita tidak tahu. Nah, menjadi hal yang penting dan perlu kita renungkan baik-baik, saudaraku. Dalam ketidaktahuan ini, firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga. Kalau dalam terjemahan dikatakan kata waspada. Nah, itulah sebabnya pagi ini saya bagikan kembali 3 hal bagi kita semua, ya, berkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan 1 sampai pasal ayat 1 sampai 11 tadi yang kita kaitkan dengan ayat emas kita tahun ini, supaya apa, saudara-saudara, sukacita kita, doa kita, dan syukur kita kepada Tuhan itu tetap selalu terjaga. Amin. Saya suka dengan lagu tadi, ku terhubung denganmu. Ada semacam konektivitas, saudara-saudara, dan ini yang kita terus pertahankan. Dunia bertambah maju, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya kan? Banyak handphone baru diluncurkan, ya, dengan begitu canggih, ya, dengan segala macam aksesorisnya, dengan segala macam fitur-fiturnya dan keunggulan-keunggulannya, ya. Tapi orang percaya, satu yang selalu saya ingin sampaikan, bahwa kita harus punya hubungan yang kuat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada kata melekat, ya, melekat erat dengan Tuhan. Konektivitas ini terganggu kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang salah dalam hidup ini. Saudara, mari kita akan melihat 3 hal yang akan saya bagikan sebagai bahan renungan di seri yang ketiga dalam tema khotbah kita, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan. Saya akan baca bagi kita semua kembali ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Katakan puji Tuhan, saudaraku. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, ada satu kalimat yang saya ingin bacakan juga, satu ayat dalam kitab Wahyu yang sekarang menjadi bacaan kami keluarga di restoran kami di pagi hari, ya, dalam kitab Wahyu di pasal yang ketiga, saudara-saudara. Ini tulisan firman Tuhan yang luar biasa oleh Rasul Yohanes waktu dia dibuang di Pulau Patmos kepada jemaat yang ada di Sardis. Perhatikan Wahyu 3, saudara-saudaraku, ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak, apa, saudaraku, tidak berjaga-jaga,
Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, ini pastinya ayat ini sejajar. Ayat ini saling mendukung. Bahkan kalau kita mau membaca dalam Injil pun, Tuhan pernah katakan, aku akan datang seperti pencuri. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, dengan terus terang sejujurnya, saya ingin katakan kepada kita semua, kita adalah anak-anak terang. Ya, amin. Yang pertama. Jadi, biarlah sukacita Tuhan, biarlah sukacita Tuhan berdampak kepada orang lain. Katakan amin. Kenapa saya katakan sukacita Tuhan itu harus berdampak kepada orang lain, saudaraku? Supaya mereka melihat, orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang-orang lain itu, saudara, yang belum mengenal kasih Kristus, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang menonton film The Silent, tentang bagaimana dua hamba Tuhan, dua misionaris, ya, yang di abad ke-17 mereka pelayanan ke negeri Jepang untuk mencari mentor. Ya, ini diangkat dari kisah nyata. Wow, orang-orang yang terima Tuhan di sana, saudaraku, disiksa, disuruh untuk menyangkal iman. Bapak Ibu, kita berada di zaman yang ini. Ya, kecenderungan sekarang tidak ada pemaksaan dalam hal agama dan keyakinan. Tetapi saya mengingatkan kita semua, hal ini tidak boleh membuat kita terlena, hal ini tidak boleh membuat kita lupa diri, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Saya perlu mengingatkan ini bagi saya pribadi dan bagi kita semua, supaya sukacita yang Tuhan buat dalam kehidupan saya dan saudara itu berdampak kepada orang lain. Jadi yang pertama, saudaraku, karena kita adalah anak-anak terang, jadi biarlah sukacita Tuhan dalam diri kita itu berdampak kepada orang lain. Saudara, saya akan bacakan dalam 2 Korintus pasal yang 3. Untuk melengkapi poin yang pertama ini dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ketiga, saudaraku, karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Menarik di sini bahwa firman Tuhan berkata, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Saudara, jadi pelayanan di tempat ini punya dampak bagi setiap jemaat, bagi setiap jiwa, bagi setiap pendengar. Apa tujuan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah hanya untuk memenuhi kewajiban kita, ataukah hanya untuk supaya kita sekedar mengisi waktu kosong? Tujuan ibadah kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tertulis dalam setiap hati kita. Amin. Firman Tuhan itu tertulis dalam hati kita. Setelah kita dengar, masuk dalam hati kita, maka di sanalah firman bekerja. Ibu Gembala suka berdoa, biarlah firman Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Itu harus jadi doa kita semua, Bapak Ibu. Jangan kita hanya sepintas selalu. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, yang rela mati buat saya dan buat saudara. Jadi Bapak Ibu, sukacita Tuhan dalam diri kita harus berdampak kepada siapapun juga. Amin. Saya minggu lalu katakan bahwa sukacita Tuhan itu membawa pribadi kita itu memperlakukan orang lain dengan hormat dan patut dan hormat. Iya, siapa saja mereka.
Kita tidak boleh pandang bulu. Mau dia orang miskin kek, mau orang tidak punya kek, ya, kita harus memperlakukan sama, adil, ada kesetaraan. Itu yang harus ada kehidupan. Bukankah Allah kita, Allah yang adil dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ayat emas kita tahun ini, dia dapat mewarnai perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Dan biarlah sukacita Tuhan itu betul-betul berdampak dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, sehingga banyak orang lain melihat kehidupan saya dan saudara diterangi oleh kasih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita kembali kepada 1 Tesalonika tadi, ayat yang pasal yang kelima. Saya baca bagi kita semua ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 begini bunyi firman Tuhan, saudaraku. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan buat kita semua bunyi ayat yang ke-6 ini. Ayat 6 dan 7 berbunyi demikian, saudaraku. Perhatikan. Sebab itu kita tidak boleh tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada. Dan pikiran kita harus terang, saudara-saudaraku. Jadi kalau di sini dikatakan berjaga-jaga dan sadar, tapi dalam terjemahan yang lain, kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Ayat 7, pada malam hari orang tidur, dan pada malam hari juga orang menjadi mabuk. Nah saudara, yang perlu saya ingin sampaikan kepada kita semua, yang kedua adalah sikap berjaga-jaga atau sikap waspada dengan pikiran yang terang ini mendorong kita lebih bertekun dalam doa. Bisa katakan amin? Lebih mendorong kita bertekun dalam doa. Bukankah Paulus katakan berdoalah senantiasa? Tetaplah berdoa dalam ayat yang ke-17. Jadi yang kedua ini saudara, sikap berjaga-jaga atau sikap waspada pasti mendorong kita untuk lebih bertekun di dalam doa. Nah, saya baca Roma 12, saya ajak kita semua kembali berkaitan dengan Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan dalam Roma 12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ini hal yang sungguh mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alkitab ini banyak sekali mengajar saya dan saudara bagaimana sikap hati dan hidup kita. Saya ulang kembali ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara-saudaraku, sudah ditunjukkan dengan tulisan Paulus ini juga dalam kitab Roma, bahwa sikap berjaga-jaga itu pastinya harus mendorong kita lebih bertekun di dalam doa. Haleluya, saudara-saudaraku. Kalau tadi dalam kitab Wahyu dan kepada jemaat Tuhan yang ada di Sardis, Rasul Yohanes katakan bertobatlah, ya kan? Bertobat karena Tuhan datang tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan keluarga saya, ya kan? Baik lewat lisan maupun tulisan. Tulisan ini biasanya di handphone, saudara-saudaraku, bahwa selalu saya membagikan renungan, ya, bukan karena saya seorang hamba Tuhan, tapi saya menyadari, saudara, karena saya sudah banyak diberikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Saya tidak mau simpan ini pengajaran, saya tidak mau simpan kekayaan rohani ini, saudara. Saya tidak mau simpan teguran Tuhan ini. Saya ingin berbagi bagi kita semua. Haleluya, saudara. Mari, kalau kita bertekun dalam hal yang lain, mari kita mau bertekun dalam doa. Konektivitas itu harus terjaga. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan perhitungkan segala kesetiaan kita. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Bertahun-tahun banyak sekali berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa menghitung. Kalau mau kita hitung,
pastinya kita tidak mungkin bisa membayarnya. Saudara, semua sudah lunas, semua sudah tunai. Yesus mati bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara, tidak ada pilihan lain sebenarnya selain kita mau mengabdi, memberikan sepenuh hati. Kalau saya pakai istilah dalam bahasa Inggris, full heart, saudara. Karena orang yang full time dalam gereja itu belum tentu juga full heart. Kita harus memandang pelayanan dalam gereja ada satu bentuk kasih kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, sarana, fasilitas bagi kita untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Kita tidak boleh melihat ibadah itu sebagai kesempatan untuk kita memperkaya diri kita. Tidak boleh, Bapak Ibu. Jangan. Tuhan tidak suka itu. Mari kita melihat ibadah itu sebagai hal yang luar biasa, di mana kita berkonektivitas dengan Tuhan, di mana kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya, walaupun saya tidak mungkin berteriak dari tempat ini, saya ingin tegas mengatakan kepada semua, hayo saudara, selagi masih ada waktu dan kesempatan, datanglah beribadah kepada Tuhan. Jangan mengulur-ulur waktumu. Jangan engkau anggap umurmu pasti akan panjang. Saudara, saya benar-benar ingin menggedor kita semua ya. Kalau kita baca tadi, kita temui ada kalimat tidur. Tidur rohani, bisa juga dikatakan orang yang tidur rohani. Lah kita ini kan bukan anak-anak malam, saudara. Ya, kalau saya baca kembali ayat 5 dalam 1 Tesalonika 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya yang pikirannya itu terang, yang terbuka, wawasannya itu terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dia siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 5 tadi, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jadi bisa juga kita tafsirkan ayat firman Tuhan di sini, kita jangan sampai tidur rohani seperti orang-orang lain, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengartikan ini secara harfiah, secara jasmani. Ya, wah tidur sini mungkin tidur waktu malam, karena sudah lelah, sudah capek sepanjang hari beraktivitas, tidak. Tapi tidur di sini dapat diartikan adalah tidur secara rohani. Artinya rohaninya padam, rohaninya menurun. Bukankah kita harus keseimbangan dalam hidup ini, saudara-saudara? Kita bisa cari makan di mana-mana. Kalau saudara yang punya banyak uang, saudara bisa kuliner di mana-mana. Tidak apa-apa, itu bagian hidupmu. Silakan nikmati. Tapi saya mengingatkan, kita harus punya keseimbangan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Keseimbangan itu, yaitu beribadah kepada Tuhan, berkonektivitas dengan Tuhan. Kalau kita nyanyi lagu tadi, kita harus sadar diri dan harus malu, saudaraku. Tuhan kasihnya sangat besar. Kalau saya boleh baca ya, lirik pagi ini, kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kuinginkan. Ini kan kasih Tuhan. Bagaimana menghidupi kasih Tuhan ini? Kita harus terhubung dengan Tuhan. Amin. Tidak ada pilihan lain, saudara-saudaraku. Terhubung dan terhubung. Orang bisa tinggal di tempat yang sunyi. Orang bisa tinggal di tempat yang tersembunyi. Tapi Tuhan pasti bisa menemukan kita. Kita tidak bisa tersembunyi dari Tuhan. Saudara, bukankah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, tapi Tuhan bisa menemukan mereka. Bapak Ibu, izinkan saya tidak perlu teriak-teriak, bukan? Mari bangunlah. Bangunlah, bangunlah saudara-saudara. Jangan tidur. Jangan tidur. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan baca bagi kita semua ayat 8 sampai dengan ayat yang 10, dan bisa juga saya akan baca juga ayat 11 ya. Saya baca ayat 8 sampai 11 ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan saudaraku,
Baik sekali Tuhan. Kamu mau dapat di mana Tuhan seperti itu? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpang murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-11, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kami seperti yang memang kami lakukan. Saudara yang ketiga, tuliskan ini boleh. Kekuatan bersyukur terus menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Kekuatan mengucap syukur, saudara, menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Paulus katakan dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang ketiga pada hari ini, kekuatan bersyukur terus menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia. Saudara, kita tahu dari kita sudah baca, kita hidup bersama-sama ini. Tuhan katakan waktu Dia naik ke surga, aku akan menyertai kamu sampai surga di sana. Bapak Ibu, di ayat 11, karena itu nasihatilah seorang yang lain. Ini lembut tapi tegas. Saya pun demikian. Dengan penuh kerendahan hati, saya ingin menasihati kita semua. Saya ingin membangun di antara kita semua bahwa kekuatan bersyukur itu menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Amin. Jangan bersyukur, jangan sekedar bersyukur waktu kita dapat berkat jasmani, waktu kita dapat berkat materi, waktu kantong kita penuh. Itu mah tidak perlu diajar pun orang pasti bersyukur. Dalam keadaan situasi yang tidak menentu, masihkah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku? Saudara, tidak ada pilihan lain. 2 minggu yang lalu, saya katakan pas di tanggal 1, saya bilang bahwa kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Give thanks. Memberi itu indah. Mengucap terima kasih dan pujian kepada Allah kita. Dan hari ini, kekuatan bersyukur itu menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Ada Tuhan yang selalu bersama saya dan saudara. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua seperti muncul pada mulai hari. Nanti saya akan pasti khotbahkan ini. Pada waktunya saya akan khotbahkan ini kembali tentang kedatangan Tuhan yang saudara. Supaya jemaat yang saya layani, bahkan Bapak Ibu yang mungkin saya tidak kenal, dapat benar-benar sadar bahwa di dunia ini waktunya ada limit waktu, ada keterbatasan. Kedatangan Tuhan itu bukan rumor, itu bukan gosip, itu bukan berita palsu, tapi kedatangan Tuhan yang kedua itu suatu kepastian. Sudahkah kita bersiap-siap untuk hal ini? Berikan saya kesempatan untuk mempersiapkan ini. Untuk saya ingin mengajar saya kepada diri saya dan kepada kita semua yang mencintai Tuhan, supaya kita punya persiapan yang benar-benar maksimal. Bapak Ibu, orang Kristen harus punya 3 ciri ini. 3 ciri itu adalah bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ketiga ciri ini mendorong mereka, mendorong setiap umat percaya untuk hidup dalam kewaspadaan level tinggi. Level tinggi, saudara-saudara. Ya, level tinggi, bukan level yang rendah. Di tengah-tengah kesibukan, arus dunia semakin maju, tapi dunia semakin tua yang tadi saya katakan, kita harus punya ketiga kunci dalam hal ini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Dan kalau buat hidup kita pasti berjaga-jaga. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi marilah kita tentu giat dalam pekerjaan Tuhan serta taat dan setia. Sekali lagi, saudara-saudaraku, saya mengucapkan kembali selamat memasuki tahun yang baru. Walaupun hari ini adalah hari yang ke-12, belum terlambat bagi kehidupan kita untuk kita mewarnai hidup perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini dengan tetap bersukacita,
berdoa dan bersyukur, tapi kita tetap berjaga-jaga di Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara-saudara. Terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dari siapa